Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalarati dari Prodi PGMI semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kenampakan alam dan sosial negara tetangga atau kawasan ASEAN. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita apa sih kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, baik itu wilayah perairan atau daratan. Sedangkan kenampakan sosial adalah keragaman sosial budaya masyarakat yang terjadi karena manusia adalah makhluk sosial sehingga perlu adanya interaksi dengan manusia lainnya. Kita bahas kenampakan alam yang ada di negara Malaysia. Malaysia dikenal dengan nama negeri jiran. Negara ini berdekatan dengan wilayah Indonesia. Selain itu, negara ini juga berbatasan dengan Singapura. Akan tetapi, kenampakan alam Malaysia ini berbeda dengan Indonesia. Wilayah dari negara ini terdiri atas dua kawasan yang dipisahkan Laut Cina Selatan, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat merupakan jazirah Malaysia. Sementara itu, wilayah Malaysia Timur terdiri atas Sabah dan Sarawak. Bentuk wilayahnya berupa pantai yang landai hingga hutan lebat dan bukit tinggi. Salah satu contoh kenampakan alamnya adalah Gunung Kinabalu yang ada di Sabah, Gunung Tahan yang ada di Semenanjung Malaya, dan Sungai Pahang serta Sungai Perak di Sarawak. Berikut adalah salah satu contoh kenampakan alam yang ada di Malaysia, yaitu Sungai Pahang. Yang selanjutnya di negara Singapura. Singapura merupakan sebuah negara kota yang letaknya di penghujung Semenanjung Malaysia. Wilayahnya berbatasan dengan Malaysia dan Kepulauan Riau. Negara ini memiliki 63 pulau dan beberapa pulau kecil. Salah satu kenampakan alam di Singapura adalah Bukit Timah setinggi 166 meter. Sekitar 23% wilayah Singapura berupa hutan dan cagar alam. Kawasan hutan ini dipakai untuk tempat tinggal karena meningkatnya urbanisasi. Selanjutnya yaitu ada negara Vietnam. Vietnam merupakan negara yang terletak paling timur di Asia Tenggara. Wilayahnya berbatasan dengan Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan Laut Cina Selatan di sebelah timur. Kenampakan alamnya berupa bukit-bukit, gunung-gunung berhutan lebat, dan dataran rendah. Dataran tinggi berada di wilayah yang berbatasan dengan Laos. Puncak tertinggi adalah Gunung Pansingpang dengan tinggi 3.143 meter. Gunung ini berada di Provinsi Lao Cai, bagian utara Vietnam, berupa tanah tinggi dan delta Sungai Merah. Bagian selatan berupa pantai, pegunungan Banjaran Anamite, hutan, dan tanah. Yang selanjutnya ada negara Thailand. Wilayah Thailand berbatasan dengan Laos dan Kamboja di sebelah timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Sri. Di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Di sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos. Kenampakan alam Thailand berupa tanah berliku, dataran tinggi, hutan, pegunungan, dan bukit-bukit. Puncak tertingginya berupa Gunung Doi Intanon setinggi 2.576 meter. Wilayah tengah berupa lembah datar Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand.
ini adalah salah satu contoh penampakan alam yang ada di negara Thailand, yaitu Sungai Chao Phraya. Yang selanjutnya ada negara Kamboja. Wilayah Kamboja berbatasan langsung dengan Thailand sebelah barat, Laos sebelah utara, dan Teluk Thailand di sebelah selatan. Salah satu penampakan alam di Kamboja yang menarik berupa dataran Lakus Rain. Dataran ini terbentuk akibat banjir di Tonle Sap. Sungai Mekong juga mengaliri di wilayah ini. Puncak tertingginya adalah Gunung Ponong Aural setinggi 1813 meter. Nah, ini merupakan salah satu contoh penampakan alam yang ada di negara Kamboja, yaitu Sungai Mekong. Nah, selanjutnya ada negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Negara ini terdiri atas 7.107 pulau. Terbesarnya adalah Pulau Luzon, yaitu Pulau Luzon di sebelah utara dan Pulau Mindanao di sebelah selatan. Penampakan alamnya berupa laut merupakan laut terdalam dengan kedalaman 10.400 meter. Letaknya di Palu, Mindanao. Negara ini juga dilalui jalur gunung api Sirkum Pasifik. Puncak tertinggi adalah Gunung Apo setinggi 2.954 meter. Filipina memiliki beberapa sungai utama, di antaranya Sungai Cagayan, Pampanga, dan Agno yang terletak di Pulau Luzon, serta Sungai Agusan yang terletak di Pulau Mindanao. Sementara itu, danau-danau di Filipina adalah Laguna de Bay dan Danau Taal di Pulau Luzon, serta Danau Lanao dan Mamit di Pulau Mindanao. Nah, ini adalah Danau Taal yang ada di Pulau Luzon, merupakan salah satu contoh penampakan alam yang ada di negara Filipina. Selanjutnya ada negara Brunei Darussalam. Negara ini dikenal dengan sebutan negara petrodollar, sebuah negara kecil di bagian utara Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Wilayahnya terdiri atas dataran rendah dan pantainya berawan. Sementara itu, daerah pedalaman terdiri atas bukit-bukit. Wilayah yang paling tinggi di Brunei adalah Bukit Pagon. Bukit lainnya adalah Bukit Paradayan dan Patoy. Brunei juga memiliki sungai-sungai besar, di antaranya Sungai Batu Apor, Temburong, Belalong, Tutong, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh, yaitu Bukit Paradayan yang ada di negara Brunei Darussalam. Yang selanjutnya ada negara Myanmar. Myanmar berbatasan dengan India dan Cina di sebelah utara. Wilayah perbatasannya berupa puncak pegunungan Himalaya dengan ketinggian mencapai 4.600 meter. Rangkaian pegunungan yang memanjang di barat dan timur tersebut membentuk huruf V. Wilayah Myanmar bagian barat terdapat rangkaian pegunungan. Pegunungan Arakan membentuk jurang yang terjal. Pegunungan yang dikenal dengan Naga, Chin, dan Bukit Lusai merupakan perbatasan India dan Myanmar. Cukung tengah Myanmar besar terletak di antara dataran tinggi Shan dan pegunungan Tenasserim. Daerah ini dialiri Sungai Irrawaddy serta beberapa anak sungai seperti Sitang, Chinduin, dan Delta Salween. Selanjutnya ada negara Laos. Laos adalah negara daratan di Asia Tenggara. Wilayahnya berbatasan dengan Myanmar dan Cina di barat laut, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di barat. 80% wilayahnya berupa daratan dan 20% berupa perairan. Wilayah daratan berupa gunung yang diselimuti
hutan. Selanjutnya ada negara Timur Leste. Merupakan negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Wilayahnya meliputi Pulau Kambing atau Atauro, Jako, dan Xlap Okusi Ambeno di Timor Barat. Negara ini berada di dangkalan Sahul, terletak sekitar 845 km barat laut dari Australia. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan dengan beberapa danau dan hutan. Nah, tadi kita sudah bahas tentang kenampakan alamnya yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Sekarang kita bahas kenampakan sosial yang ada di Asia Tenggara. Kenampakan sosial negara Asia Tenggara dipengaruhi kenampakan alam tiap-tiap negara. Hal ini menyebabkan kenampakan sosial masyarakatnya itu beragam atau heterogen. Keragaman ini bisa dilihat dari suku bangsa, tradisi, maupun budaya di tiap-tiap negara. Masyarakatnya terbentuk melalui hubungan sosial antar suku bangsa dengan latar belakang budaya, etnis, dan agama yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tersebut menjadi dasar terciptanya hubungan yang harmonis di kawasan Asia Tenggara. Nah, berikut merupakan tabel suku bangsa di Asia Tenggara, dimulai dari Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, dari beberapa negara tersebut suku bangsanya yang sangat beragam ya. Nah, penduduk asli di kawasan Asia Tenggara ini berkulit gelap dan berbadan kecil. Penduduk ini bisa dijumpai di Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, terjadi perpindahan penduduk secara besar-besaran di Asia Tenggara. Mereka adalah orang Melayu atau Indonesia. Jadi, mayoritas penduduk Filipina dan Indonesia merupakan keturunan mereka atau keturunan orang Melayu. Nah, dalam hal agama, penduduk di tiap-tiap negara juga berbeda. Contohnya di negara Malaysia dan Brunei itu mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Sedangkan di Thailand, Vietnam, dan Laos penduduknya mayoritas beragama Buddha. Dan negara-negara yang lain, Filipina, Timor Leste, Singapura, dan lain itu mayoritas beragama Kristiani. Keragaman budaya juga mewarnai kawasan Asia Tenggara. Ada sebagian budaya yang merupakan warisan leluhur, ada pula budaya modern yang berkembang karena pengaruh globalisasi. Akan tetapi, budaya tradisional masih ada yang dilestarikan. Budaya tersebut antara lain seni wayang yang ada di Indonesia dan kue di Myanmar. Kedua budaya tersebut mulai terkikis akibat perubahan zaman yang serba modern. Ini adalah contoh kebudayaan yang ada di negara Asia Tenggara, yaitu contohnya yang ada di Vietnam dan Indonesia. Itu pakaian adat Vietnam yang bernama pakaian Dao Ai dan pakaian Songket yang berasal dari suku Minangkabau dari Indonesia. Budaya yang berkembang di tiap-tiap negara merupakan identitas negara masyarakat, perlu menjaga kelestariannya dari pengaruh luar. Dengan begitu, masyarakat merasa memiliki budaya negeri. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.